sekarang itu ada kelompok bukan sekarang sih sebenarnya dari dulu gitu ya, namanya itu APT atau Advanced Persistent Threat gitu. Ini istilah sebenarnya, tapi di bawahnya itu ada grup-grupnya lagi gitu. Nah, yang menyebarkan kemarin atau campaign kemarin gitu ya, campaign phishing kemarin itu namanya Lazarus Group. Lazarus Group itu grupnya dari Korea Utara. Nah, biasanya APT itu mereka menyerangnya itu nggak sejam 2 jam jebol enggak. Jadi mereka itu karena memang mainannya skalanya global gitu ya. Jadi mereka punya taktik nih dulu. Taktik ini dibuatnya biasanya tuh bertahun-tahun gitu ya. Jadi mereka tuh intinya sih nggak mau miss lah. Pokoknya mereka sabar banget gitu. Pelan-pelan. Betul. Pokoknya zero mistake pastilah mereka akan incer itu gitu. Espionase, just for have fun. Just for have fun. Ya udah senang-senang doang. Ada hacktivist sama money. Rencana terbesar mungkin ya. Saya itu punya mimpi ya nggak tahu besar apa enggak gitu ya. Tapi mudah-mudahan juga ini bisa terwujud gitu ya. Jadi saya tuh pengen banget meng-create 1.000 atau bahkan lebih security engineer. Karena memang kita tuh udah sangat kritis gitu ya. Apalagi kalau bisa dikatakan mah kita tuh kayak zombie lagi pakai infusan gitu. Udah. Nah, kayak misalkan nih let's say lah sitcom gitu ya, sitcom.com misalnya kayak gitu kan. Terus di situnya tuh ada form pendaftaran lah dan lain sebagainya, form login dan lain sebagainya. Itu bisa kita copy, kita compile juga gitu. Nah, phishing itu yang sekarang itu yang lumayan cukup advance itu bisa bisa dimodify lah dari sisi bentuk domainnya. Misalkan sitcom, misalkan I-nya itu pakai L yang kayak I, ya kan? Atau misalkan I titiknya itu ada yang curak gitu, ya? Atau I yang memang bulat gitu. Nah itu memang kalau misalkan orang yang nggak aware atau misalkan yang ya udahlah ini mah sitcom sama gitu ya, ya udah main klik-klik aja gitu. Nah itu sesuatu yang memang bisa sangat-sangat fully recommended lah ke klien gitu ya untuk melakukan phishing SSR phishing ini sebenarnya, karena itu tadi yang paling rentan kan Kang Ivan juga udah aware ya, people gitu. Betul. Gitu. Terus apa lagi Kang selain? Selain itu ada security training, cyber security training. Termasuk yang bootcamp tadi itu. Ya? Betul. Jadi kita memang kalau di security training ini lebih ke nge-deep dive tentang how to attack, how to defense gitu ya. Biasanya kita masuknya ke corporate gitu, ke pelatihan perusahaan lah gitu. Lalu yang terakhir ini manage security, sebentar jadi lupa. Manage security, offensive assessment, compliance, security training, lalu tadi phishing, lalu ada lagi threat intelligence. Ada threat intelligence. Nah ini mungkin banyak juga orang yang nggak tahu ya apa lagi threat intelligence. Jadi kalau threat intelligence biasanya tuh aktivitas yang kita lakukan gitu ya sebagai profesional di cyber security itu kita biasanya tuh bikin bukan bikin ya namanya juga intelijen gitu. Kita jadi intel gitu ya, menskenariokan mungkin ya, menskenariokan juga bisa gitu. Tapi biasanya kalau kita itu aktivitasnya kita nyari apakah di dark web itu perusahaan ini udah breach apa belum, itu kan salah satu intelijen gitu ya. Nah kalau misalkan memang ada breach, apakah si perusahaan ini tahu kalau dia breach atau enggak gitu. Pernah kemarin mungkin di grup sitcom juga ada yang nge-share ya gitu. Nah mungkin itu yang di-share itu si perusahaan-perusahaan itu mereka mungkin belum tahu mereka tuh udah breach. Betul. Gitu. Karena jadi menggali informasi itu kemudian betul. Jadi nanti ketika informasi itu digali gitu ya, jadi insight di klien di perusahaan. Nah kita bisa kasih reportnya tuh tiap bulan nih aman, misalkan kalau udah nggak aman gimana gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, nice. Berarti tadi 2022 ya Temika tuh ya? Betul, 2022. Established 2022. Sekarang 2024 berarti udah 4 tahun ya? 22, 23, 24, 2 tahun. Masih. Matematika gue gimana sih? Ada milestone yang paling penting nggak Kang? Maksudnya selama Temika berdiri ini, walaupun baru 2 tahun kan maksudnya, tapi pengalaman Akang kan udah lumayan tuh dari after pandemi tadi kan? Iya. Milestone yang paling penting pas Temika itu apa sih?
Oke, sebenarnya kalau milestone waktu itu nggak langsung di break apa-apanya gitu ya, mengalir aja. Gitu. Mengalir aja. Tapi ketika memang kita udah sekarang punya klien yang lumayan cukup besar lah ya, bisa dikatakan enterprise gitu ya, ya kita mau nggak mau untuk membuat milestone itu gitu ya. Bahkan milestone itu baru di-create 6 bulan ke belakang gitu ya, karena memang untuk keseriusan ke depannya. Jadi ke depan ini kita pengen banget bikin tools gitu ya, bikin solution ya mungkin lebih ke threat intelligence mungkin ya, di sitkom juga ada ya yang bikin yang kemarin juga. Nah, kita juga pengen juga gitu membuat seperti itu. Lalu kita juga pengen comply dengan beberapa framework yang seperti kalau misalkan pernah dengar CREST gitu ya, mungkin Kang Irfan nggak tahu gitu ya. CREST juga gitu. Kudet banget. CREST terus ada di ASPI juga gitu ya, Asosiasi Fintech Indonesia lah. Gitu. Sorry, saya lupa deh ASPI itu apa ya namanya, tapi itulah pokoknya framework itu. Lalu yang terakhir ada di kita pengen banget Temika tuh ISO gitu, comply ISO juga. Itu kedepannya seperti itu sih Kang. Tadi sebenarnya saya mau tanya-tanya dikit lagi tentang yang people tadi ya. Kang Vicky pernah sempat cerita pas waktu di di seminar kemarin tuh kan ada yang kasus Indodax itu. Saya sempat ngeliat juga itu ternyata dari people kan sebenarnya kan. Itu dari people yang dia ambil kerjaan freelance di luaran kalau nggak salah ya. And then something happen, ada yang nginstalin sesuatu seperti itu kan ngeri banget ya berarti. Itu termasuk dalam yang tadi phishing juga berarti ya, harusnya ya. Phishing. Ini maksudnya perusahaan dia seorang DevOps ya katakanlah DevOps, tapi bisa sampai kejadian juga itu kalau dari pandangan kami gitu. Itu gimana ya? Maksudnya kalau saya nih atau teman-teman di sini yang mungkin levelnya bukan orang DevOps, yang mungkin tadi dapat APK atau link-link dia bisa aja kejadian. Tapi kalau ini masalah dia seorang DevOps gitu ya, atau dia artinya orang IT lah gitu ya, sampai bisa jebol juga gitu, berarti ngeri banget gitu. Iya, betul. Nah, itu jadi kemarin itu yang yang memang Indodax ya, yang terkena impact itu 100 miliar lebih mungkin ya, dan itu memang jebol juga gitu. Ya. Nah, datangnya dari mana? Jadi ini for your information mungkin ya buat teman-teman juga gitu kan. Jadi sebenarnya sekarang ini kita sudah sangat-sangat kritis banget lah di global ya, bukan hanya di Indonesia, di global. Kenapa? Karena serangan itu sangat advance. Itu yang pertama gitu, yang kemarin juga saya deliver di materi kemarin gitu ya. Nah, siapa sih yang mendeliver serangan-serangan ini gitu ya? Nah, sekarang itu ada kelompok bukan sekarang sih, sebenarnya dari dulu gitu ya, namanya itu APT atau Advanced Persistent Threat gitu. Ini istilah sebenarnya, tapi di bawahnya itu ada grup-grupnya lagi gitu. Nah, yang menyebarkan kemarin atau campaign kemarin gitu ya, campaign phishing kemarin itu namanya Lazarus Group. Lazarus Group itu grupnya dari Korea Utara katanya gitu ya. Nah, biasanya kalau APT ini dia well resourced, well funded gitu ya. Pokoknya elit banget lah, hacker elit pokoknya. Jadi nggak ketulungan elitnya, pokoknya elit banget gitu. Nah, biasanya APT itu mereka menyerangnya itu nggak sejam 2 jam jebol, enggak. Jadi mereka itu karena memang mainannya skalanya global gitu ya. Jadi mereka punya taktik ini dulu. Taktik ini dibuatnya biasanya tuh bertahun-tahun gitu ya. Jadi mereka tuh intinya sih nggak mau miss lah. Pokoknya mereka sabar banget gitu ya, pelan-pelan. Betul. Pokoknya zero mistake pastilah mereka akan incer itu gitu kan. Nah, bertahun-tahun mereka bikin taktik gitu ya. Lalu juga bikin tekniknya juga gitu ya. Nah, lalu setelah itu pokoknya katanya sih 2 tahun atau 3 tahun ke belakang itu mereka udah eksekusi eksekusi hal-hal phishing ini gitu. Namanya tuh Dream Operation. Jadi si Lazarus Group ini biasanya kalau grup-grup hacker tuh bikin operation gitu, bikin operasi ya. Kalau di di kayak TNI operasi gitu ya, di FBI operasi gitu. Nah, ini juga sama gitu, bikin namanya itu Dream Operation. Dream Operation ini ngapain? Jadi Dream Operation ini mereka mengiming-imingi si korban untuk menginstal sesuatu dengan memang dikasih uangnya gitu. Nah, yang kasusnya Indodax ini
yang si korbannya ini langsung ke anak IT-nya, yang which is dia juga ada akses ke server, gitu, itu bahayanya gitu ya, gitu. Nah, karena memang kalau nggak salah tuh 2.000 sampai 3.000 dolar deh diiming-imingin, kan lumayan ya. Siapa yang nggak mau gitu, lagi BU gitu kan, ya mungkin si anaknya ini juga lagi BU juga gitu, diinstal gitu. Nah diinstalnya itu juga di laptop kantornya kalau nggak salah, bukan di device-nya dia sendiri, dia pribadi, gitu. Nah sampai pada akhirnya dia install gitu ya, ya udah nggak lama setelah itu akhirnya breach gitu, dan memang di hack juga gitu. Di hack juga ya. Nah ini makanya sebenarnya penting banget ya teman-teman kesadaran tentang cyber security ini, khususnya ya tadi bukan cuman skala kecil sampai menengah doang berarti ya. Jadi sebenarnya ya sebesar Indodax saja bisa kena gitu kan, apalagi kita masih UMKM begini nih kan. Nah, selain dari yang tadi Indodax nih, Kang, yang paling sering ditemuin itu risiko keamanan cyber tuh apa sih, Kang? Di Indonesia ya, kita ngomongin di Indonesia nih. Risiko yang paling sering kejadian lah gitu. Tadi Kang sebutin, ya ini Temika ini by the way handle perusahaan besar ya, yang saya sempat ngobrol di belakang sebelumnya, yang servernya tuh ribuan ya, Kang. Ya. Jadi dijagain tuh sama Temika. Nah, mungkin dari yang Akang tahu nih gitu, resiko-resikonya tuh apa sih yang sering kejadian di Indonesia gitu? Oke. Nah biasanya kalau sekarang ini biasanya yang kita pernah dengar, data is the new oil gitu ya. Data is the new oil. Gitu ya, di saat ini gitu ya. Nah itu tuh salah satu yang lumayan cukup rentan juga gitu. Karena kalau pernah dengar nggak istilah doxing? Pernah dengar doxing yang membersihkan kan? Kelihatan banget nggak gaul banget masalah security. Coba Kang gimana doxing itu? Jadi doxing itu profiling seseorang. Oke. Sampai jadi akhirnya si profile itu valid gitu, bahwa ini kayak social hacking gitu bukan sih? Yes. Oke. Gitu. Nah, kita ngedoxing seseorang, profiling seseorang. Nah biasanya dari profiling ini ada tuh memang doxing as a service juga ada. Serius ada. Bukan cuma phishing as a service. Nah jadi setelah data itu valid, nah biasanya tuh mereka juga evil hacker ini gitu ya, atau black hat gitu ya kita sebutnya, mereka juga akhirnya kalau datanya valid, mereka si attacker ini ada transaksi di belakang. Kamu punya data valid ini, saya beli gitu. Nah jadi dari yang beli tadi, si pembelinya gitu ya, mereka melancarkan phishingnya lagi gitu. Jadi pastiin datanya valid dulu. Valid dulu. Nah itu yang sering terjadi. Yang sering terjadi di Indonesia kayak gitu. Nah sampai pada akhirnya ya udah ransomware gitu ya. Itu yang paling sering di Indonesia tuh ransomware. Ransomware paling sering banget. Jadi sekarang tuh bahkan dari 2022 ke 2024 ada exponential movement gitu dari serangan ransomware ini. Kemarin meningkat gitu. Meningkat. Lumayan cukup drastis lah meningkatnya. Itu kaitannya sama, kalau nggak salah tuh tiap orang kan beda-beda tuh motivasi nge-hacknya apa gitu. Kemarin kalau nggak salah ada jelasin kan. Ada yang masalah ideologi, ada yang masalah money. Itu apa aja sih kan kemarin itu? Ada 4 ya kalau nggak salah. Espionase, alasan seseorang atau organisasi menghack gitu ya. Espionase, just for have fun. Ya udah senang-senang doang. Ada hacktivist sama money. Espionase ya, kalau espionase kita bicaranya udah skala militer gitu. Gitu. Ngeri juga. Nah, kasih tips nih Kang, mungkin tips sederhana nih buat kita yang awam mungkin ya, yang masih awam atau yang udah tahu tapi yang tadi udah orang IT aja bisa jebol. Mungkin bisa kasih tips dong Kang, biar lebih ya mungkin untuk individu ya, pertama individu, terus kedua mungkin secara bisnis itu gimana sih caranya bisa buat meningkatkan cyber security-nya gitu. Oke. Mungkin secara individu dulu ya. Gimana? Secara individu sebetulnya kita sebenarnya sudah disuguhkan device yang bisa dikatakan defaultnya tuh udah secure sebetulnya. Let's say kayak Android gitu ya. Kayak Android. Itu kan kalau misalkan kita ada .apk terus kita install, itu biasanya ada warning gitu ya. Ada warning biasanya gitu ya, ada warning. Nah, itu kan sebenarnya udah prevent dari si device-nya sendiri gitu. Udah ngasih tahu kan.
tapi ada aja yang ngeyel gitu. Sebenarnya kalau misalkan ya mungkin bagi sebagian orang lah sebenarnya kalau bicara cybersecurity itu kita mesti bridge dulu baru aware gitu. Harus kejadian dulu baru. Harus kejadian dulu gitu biasanya. Dan itu paling common. Paling common seperti itu. Nah, sebenarnya sekarang tuh udah banyak literasi sih sebenarnya how to defense individu gitu ya, minimal di individu gitu. Jadi device kita tuh sebenarnya udah default tuh secure gitu. Even yang Windows Defender aja itu sebenarnya udah secure. Udah secure. Tapi gimana caranya kita memang wise aja lah, bijak aja dalam menggunakan hal-hal tersebut. Lalu selanjutnya mungkin untuk kayak nge-share di sosial media gitu ya. Nah, karena gini, sifatnya internet kan apapun data yang kita upload itu forever udah milik internet. Iya, internet udah kita nggak bisa kayak kita walaupun kita delete ya Kang. Nggak bisa. Karena saya sampai ini loh, maksudnya waktu Instagram memperbarui kebijakannya tuh saya sampai copy itu si kebijakannya saya lemparin ke ChatGPT. Coba di summary apa yang harus saya concern dari sini gitu. Dan di situ ada kayak gini Kang. Jadi apa yang kita taruh di IG itu ya itu IG boleh pakai gitu. Boleh gunakan dan berhak gitu untuk mempublikasikan ulang untuk kepentingan mereka. Ya. Itu salah satunya mungkin tadi ya yang betul. Itu tadi harus lebih hati-hati dalam nge-share. Ya, harus lebih bijak lah sebenarnya. Lebih bijak. Apalagi kalau ya saya sih nggak pernah menyarankan ya kalau ada teman-teman yang misalkan sudah punya anak gitu ya, terus di-share di sosial media, saya paling anti juga sih. Gitu karena kita nggak tahu ya perkembangan anak kita seperti apa. Mungkin beda lah seperti kayak artis mah gitu ya. Ya kalau kita mah lebih aware aja lah, lebih bijak aja gitu. Kalau artis kan beda ya, mereka juga mungkin ada kebutuhannya. Ya ada kebutuhan untuk endorsement dan lain sebagainya. Kalau kita kan beda lagi. Kita siapa ini? Kita siapa gitu kan. Gitu. Jangan sampai disalahgunakan gitu ya. Betul. Apalagi sekarang teknologi AI. Iya, itu dia tuh benar tuh. Itu ngeri juga sih. Deepfake dan lain sebagainya. Ngeri tuh. Itu untuk individu ya. Kalau untuk bisnisnya apa nih Kang? Oke, nah untuk bisnis sebetulnya ini. Jadi hal yang paling mendasar itu ketika bisnis dibuat itu adalah apa sih resikonya ketika bisnis berjalan gitu ya. Nah biasanya yang paling common bisnismen itu ya resikonya dari sisi keuangan dong, gitu ya. Mereka mungkin nggak akan pernah melihat ya intinya sih teknologi mulus, smooth, datangin revenue, that's it, gitu ya. Tapi cuma itu aja. Ya, tapi nggak pernah menghitung kalkulasi ketika si bisnis itu kerugiannya itu datangnya dari cyber attack, gitu. Nah itu yang nggak pernah dikalkulasi, nggak pernah sama sekali dikalkulasi. Saya nggak tidak bermaksud untuk offense atau seperti apa, karena memang yang saya lihat seperti itu. Kalkulasi di depannya itu threat modeling, gitu ya. Lalu nanti dari sisi cyber security-nya atau pengamanannya kayak gimana, itu nggak pernah dikalkulasi. Karena gini, sifatnya cyber security itu kenapa misalkan ada kerugian nanti di 2025 $1 miliar misalkan gitu ya. Tapi itu memang belum pernah terjadi misalkan kayak gitu ya. Karena itu kan masih forecast gitu ya, masih forecast. Nah ini juga sama di bisnis gitu ya. Let's say nih kayak misalkan Arkamaya gitu ya, punya aplikasi yang monthly aktif usernya itu gitu ya, misalkan 1 juta user gitu ya. Misalnya nih kena serangan DDoS, DDoS gitu ya, yang bikin down website, service dan lain sebagainya. Let's say 1 menit aja deh. Berapa kerugian yang? Banyak kerugian. Ya, misalnya dari 1 juta user itu, terus melihat nih kok nge-lag ya. Nah dalam cerita yang sama ada kompetitor yang sama dengan Arkamaya yang di satu sisi secara proses dan lain sebagainya itu bagus gitu ya. Nah akhirnya kan yang user Arkamaya akhirnya pindah ke kompetitor hanya gara-gara seperti itu gitu. Nah itu yang sebenarnya nggak pernah bisa dikalkulasi juga. Apalagi kalau misalkan sampai kerugiannya ke sisi finansial gitu kan. Nah itu yang nggak pernah dikalkulasikan dan nggak banyak orang yang mengetahui how to calculate it gitu. Jadi baiknya itu dikalkulasikan di awal ya. Betul, dikalkulasikan di awal. Gitu. Ya, jadi memang harus wise juga ketika membuat bisnis, apalagi di digital, itu sisi cyber security udah sangat mutlak harus dipertimbangkan. Apalagi kalau misalnya, ya kita kan nggak tahu ada klien misalkan bikin brand apa, 1 bulan cuma 1.000 user, di bulan ke-6 tahu-tahu meledak gitu kan. Gitu. Nah itu kan harus perlu diperhitungkan juga. Nah jadi
intinya memang cybersecurity holistic gitu ya, sangat holistic. Di people, proses, teknologi itu akan selalu ada di sana, gitu, akan selalu ada di sana. Oke. Kang, kalau kita ngomongin tantangan dan masa depan sih, future nih, tantangan terbesarnya apa sih Kang di Akang ya sebagai perusahaan cybersecurity gitu kan, di sini di Indonesia lah, Bandung dan Indonesia. Tantangan terbesar yang kemungkinan dihadapin apa sih ke depan? Oke, tantangan terbesarnya itu awareness sebenarnya. Balik lagi. Balik lagi. Mengedukasi. Ya mungkin ini bagian dari itu juga ya Kang. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa jadi bagian edukasi teman-teman semua di sana untuk pentingnya cybersecurity ini. Itu paling challenging. Karena kalau kita bicara, ya itu tadi people, process, teknologi gitu ya. Kalau proses kan dibikin ya sama manusia juga, teknologi dikonfig sama manusia juga. Manusia dia itu ya kita sendiri punya insting gitu, feeling, mood-moodan gitu, gitu. Nah itu yang paling challenging. Apalagi kalau misalkan udah kayak ngadain seminar gitu ya, terus isinya tuh ya, misal itu saya misalkan yang paling awam banget gitu ya, bapak, ibu-ibu gitu, aduh. Itu challenging banget gitu. Apalagi ya sekarang hampir di seluk-beluk kita ya semua orang kayaknya punya handphone gitu ya. Itu juga salah satu yang. Tapi emang bener sih, saya di grup warga itu yang bilang, wah ini ada yang nge-hack HP-nya, itu biasanya yang punten ya, senior kami, biasanya ya itu, seperti itu. Nah Kang, cyber security, kemarin Kang Ipe sempat cerita tuh ada ABCDX kan ya, AI, blockchain, data, AI, blockchain, cloud, data, experience. Dan dikaliin sama experience kan ya. Nah mungkin kalau di cybersecurity ini saya mau ngomongin AI sama IoT deh. Kira-kira bakal mempengaruhi landscape-nya si cybersecurity nggak sih? Tentu. Jadi ya? kalau cybersecurity itu unik dia. Jadi dia itu tidak di-create pasarnya, tapi pasarnya itu akan ada datang sendiri. Iya. Uniknya gitu. Kan kalau AI di-create ada ya GPU Nvidia gitu ya, berlomba-lomba bikin gitu kan untuk processing dan lain sebagainya gitu kan, large language model lah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, cybersecurity memang unik dia. Jadi akan selalu membayangi apapun itu gitu. Apapun. Nah, apalagi kalau misalkan kita bicara AI gitu ya, AI teknologi. Jadi sekarang tuh yang paling yang paling lumayan cukup challenging itu ketika ada attacker, dia itu bikin large language model di sisi evil-nya. Iya, itu ngeri juga ya. Tadi yang beneran orangnya aja udah ngeri, apalagi nih dia dibikin AI-nya, nyerang gitu. Pernah dengar nggak Fraud GPT? Belum pernah dengar ya? Atau Dark GPT pernah dengar nggak? Belum ada ya? Ada itu. Mengerikan. Tinggal ngasih prompt gitu ya? Iya, prompt. Serang. How to create bomb gitu. Kan kalau GPT biasanya nggak akan ngasih jawaban kan. Itu ada. Jadi emang di balancingnya ya itu tadi si red team tadi ya. Jadi penyerangnya tadi ada yang dark, ini red teamnya harus bergerak sebagai yang white. Dulu kan ada istilahnya white hat hacker. Gitu. Okay. Kang, rencana besarnya apa sih Kang di Temika sendiri mungkin? Ya ini udah akhir tahun ya Kang, mungkin tahun depan ya ada rencana besar apa sih buat ngedukung ekosistem atau tadi cybersecurity ada? Oke. Rencana terbesar mungkin ya, saya itu punya mimpi ya nggak tahu besar apa enggak gitu ya, tapi mudah-mudahan juga ini bisa terwujud gitu ya. Jadi saya tuh pengen banget meng-create 1.000 atau bahkan lebih security engineer. Karena memang kita tuh udah sangat kritis gitu ya. Apalagi kalau bisa dikatakan mah kita tuh kayak zombie lagi pakai infusan. Udah mah zombie lalu pakai infus ya? Iya. Gitu. Jadi saya tuh pengen banget create cyber security engineer. Dia tuh memang yang proper ya. Maksudnya proper itu dia ngerti red team-nya, tapi dia juga ngerti di blue team-nya. Gitu. Kan ada misalkan teman-teman programmer gitu ya, dia bisa create produk tapi dia juga nggak tahu cara how to secure produk gitu ya, atau secure coding lah let's say gitu. Nah saya juga pengen banget gitu
di tahun depan tuh mimpi saya tuh ya mudah-mudahan mudah-mudahan. bisa dimulai lah dari situ. Karena sudah ada approach juga kemarin dari temannya Pak Irfan, Kang Ipeh gitu ya. Tentang idenya tuh Digitopia itu memang mimpinya juga kayaknya selaras dengan saya juga gitu. Sevisi gitu kan, collab gitu nanti ke depannya. Masya Allah. Oke, thank you banget Kang Vicky atas waktu dan insight-nya. Sebelum kita tutup, mungkin bisa ngasih pesan terakhir nih Kang buat pemirsa di Developers Playground ini. Apa Kang? Oke, mungkin kita bicaranya masih tentang teknologi ya. Buat teman-teman nih yang kita sekarang ini di era digital gitu ya, yang sangat-sangat cepat banget gitu ya. Bahkan kita tuh kecepatan gitu ya dengan pengadopsian teknologi AI karena di-trigger dari COVID kemarin gitu ya. Jadi semua elemen itu harus go digital gitu. Itu mungkin 3 sampai 4 tahun lebih cepat gitu ya dari yang seharusnya gitu. Nah, untuk saat ini saya sih mengimbau ke teman-teman untuk lebih aware lagi gitu ya. Apalagi kalau kita bicara di sisi cyber security gitu ya, di sisi cyber dan lain sebagainya gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang sedang bekerja juga di perusahaan gitu ya, di departemen IT juga gitu ya, untuk lebih aware lagi, untuk lebih banyak lagi belajar. Kalau bisa sih memang elemen cyber security itu udah harus bisa dipelajari juga gitu, diimplementasi juga dengan realnya gitu ya. Jadi bukan hanya cuma sekedar belajar aja, tapi diimplementasikan di realnya gitu. Karena salah satunya yang kalau misalkan kita memang tidak aware gitu ya terhadap hal-hal seperti ini, ya kita akan terus diambang dengan itu tadi ya, zombie tapi diinfus. Betul gitu. Gitu mungkin Kang Irfan. Oke Kang, makasih banget teman-teman semua, baik itu mungkin obrolan seru kita hari ini bersama Kang Vicky Anggara dari Temika Cyber. Semoga pembahasan kali ini memberikan wawasan baru buat teman-teman semuanya, dan kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya di Developers Playground, tempatnya bermain dan belajar seputar IT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Kang. Thank you.